Di antara kabar akhir zaman yang sering membuat hati bergetar adalah satu berita ini. Kelak Ka'bah akan dihancurkan. Sebagian orang menyampaikannya dengan nada ketakutan. Sebagian lagi menolaknya karena merasa tidak mungkin rumah Allah akan dirusak. Dan tidak sedikit pula yang menjadikannya bahan sensasi, seolah-olah peristiwa itu sudah sangat dekat. Lalu bagaimana sebenarnya penjelasan yang sahih? Apakah benar Ka'bah akan dihancurkan? Kapan itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Mari kita bahas dengan tenang, tanpa berlebihan, tanpa menambah-nambahi. Berdasarkan dalil yang sahih, Ka'bah bukan sekadar bangunan batu berbentuk kubus. Ia adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Allah berfirman, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Disitulah tauhid ditegakkan. Disitulah tawaf dilakukan. Disitulah jutaan manusia setiap tahun berkumpul menyerukan talbiyah. Setiap hari, miliaran muslim di seluruh dunia menghadap ke satu titik yang sama. Satu kiblat, satu arah, satu tujuan. Karena itu, kabar bahwa Ka'bah akan dihancurkan tentu terasa berat di hati. Namun agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Agama ini dibangun di atas wahyu. Rasulullah memang mengabarkan bahwa di akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan. Dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari serta Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zuwas, Suwaikotain dari Habasyah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang tersebut akan mencabut batu demi batu dari Ka'bah. Hadis ini sahih, diterima oleh para ulama. Bukan cerita lemah, bukan dongeng. Namun, memahami hadis tidak cukup hanya membaca teksnya. Harus dipahami konteks dan penjelasan para ulama. Dalam hadis disebutkan bahwa yang menghancurkan Ka'bah adalah seorang laki-laki dari Habasyah, yaitu wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Julukannya adalah Zuwas Suwaikotain, yang berarti pemilik dua betis kecil. Ini bukan julukan kehormatan. Ini hanya ciri fisik. Para ulama menjelaskan bahwa ini terjadi di akhir zaman, bukan di masa kejayaan Islam. Dan ini sangat penting, karena sebagian orang langsung mengaitkan hadis ini dengan peristiwa politik modern. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sekarang. Kapan Ka'bah dihancurkan? Ini poin paling penting. Penghancuran Ka'bah terjadi ketika dunia sudah sangat rusak. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan bahwa sebelum kiamat, Allah akan mengirim angin lembut dari arah Yaman. Angin itu mencabut ruh setiap orang yang masih memiliki iman, walaupun hanya sebesar biji sawi. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia paling buruk. Beliau bersabda, tidak akan terjadi kiamat, kecuali atas orang-orang paling buruk. Artinya ketika Ka'bah dihancurkan, tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang tawaf, tidak ada lagi yang berhaji, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada masa itu, orang-orang bahkan tidak lagi mengenal salat dan puasa. Maka penghancuran Ka'bah bukan terjadi saat Islam kuat, bukan saat jutaan orang tawaf, bukan saat azan berkumandang 5 kali sehari, tetapi ketika iman telah diangkat dari bumi. Sejarah menunjukkan bahwa Ka'bah pernah diserang, namun selama masih ada orang beriman, Allah menjaganya. Contoh paling terkenal adalah peristiwa Tahun Gajah. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirim burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ka'bah selamat. Dalam sejarah Islam, kelompok Kormatians pernah menyerang Makkah dan mencuri Hajar Aswad. Banyak jamaah haji dibunuh. Namun Ka'bah tidak dihancurkan total. Kenapa? Karena masih ada orang yang memuliakannya. Masih ada tauhid dan masih ada iman. Mengapa Allah membiarkan itu terjadi? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jika Ka'bah adalah rumah Allah, mengapa Allah membiarkannya dihancurkan? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena ketika itu, tidak ada lagi yang memuliakannya. Kehormatan suatu tempat bukan karena batunya, bukan karena kain kiswahnya, tetapi karena ibadah yang ditegakkan di dalamnya. Jika tidak ada lagi yang sholat, jika tidak ada lagi yang tawaf, jika tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka kehormatan itu telah dicabut. Sebagaimana Al-Quran pun kelak akan diangkat dari mushaf dan dari dada manusia. Dunia memang sedang menuju akhir, dan itu bagian dari takdir Allah. Apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat? Tidak ada dalil yang menyebutkan waktunya secara pasti. Dan dalam urutan tanda besar kiamat masih ada banyak peristiwa sebelum itu, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, masa keamanan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Artinya, rangkaian peristiwa akhir zaman sangat panjang. Tidak benar jika ada yang memastikan bahwa penghancuran Ka'bah sudah sangat dekat. Kita tidak diperintahkan menebak-nebak waktu. Kita diperintahkan memperbaiki iman. Pelajaran besar dari hadis ini. Pertama, dunia tidak kekal. Bahkan simbol paling suci dalam Islam pun kelak akan hancur. Ini mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Kedua, kemuliaan tergantung tauhid. Selama tauhid ditegakkan, Allah menjaga. Ketika tauhid hilang,
penjagaan dicabut. Ketiga, fokus pada amal. Rasulullah tidak menyampaikan hadis ini untuk membuat umat panik. Beliau menyampaikannya agar kita sadar bahwa dunia akan berakhir, dan yang selamat bukanlah bangunan, tetapi iman. Di zaman media sosial, banyak orang mengaitkan setiap konflik politik dengan hadis ini. Ada yang mengatakan ini tanda Ka'bah akan dihancurkan. Ada juga yang membuat teori konspirasi. Padahal, berbicara tentang perkara goib tanpa dalil adalah perkara berbahaya. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kita berhenti di batas dalil. Apa yang dijelaskan Nabi, kita terima. Apa yang tidak beliau jelaskan, kita tidak berspekulasi. Lalu apa sikap kita? Bukan panik, bukan menyebarkan ketakutan, bukan membuat konten sensasional. Sikap kita adalah memperbaiki tauhid, memperbanyak ibadah, menjaga sholat, mendidik keluarga dalam iman. Karena yang terpenting bukan kapan Ka'bah dihancurkan. Yang terpenting adalah, apakah kita masih beriman saat ajal datang? Kiamat pribadi kita adalah kematian, dan itu bisa datang kapan saja. Ka'bah memang akan dihancurkan. Haditsnya sahih. Namun itu terjadi ketika tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Selama azan masih berkumandang, selama orang-orang masih tawaf, selama Al-Quran masih dibaca, selama ada hati yang mengucapkan La ilaha illallah, Ka'bah berada dalam penjagaan Allah. Maka jangan sibuk menebak kapan ia runtuh. Sibukkan diri agar hati kita tidak runtuh. Karena bangunan bisa hancur, tapi imanlah yang menentukan keselamatan. Semoga Allah menjaga Ka'bah selama masih ada orang yang memuliakannya. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat.